Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa qala aidan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Wa qala aidan antum a'lamu bi amri au bi umuri dunyakum. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah syukrilillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadhil lailah al mubarakah nastati wa nabda yakni dirasatana fil maudhu inovasi dan desain pembelajaran PAI. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Kita sudah masuk di semester yang ketiga tahun akademik 2024-2025. Baik, pada kesempatan atau pada semester ini saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah inovasi dan desain pembelajaran PAI. Ya, saya awali dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-31. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan dia Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama benda kullaha seluruhnya. Summa aradohum 'alal malaikah. Kemudian mengemukakannya, menyampaikannya, mendemonstrasikannya kepada para malaikat sehingga para malaikat itu berkata faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kalian atau jika kamu memang orang-orang yang benar. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun amin. Makna dari Al-Baqarah 31 ini sejatinya dalam interpretasi ataupun tafsir ilmu metodologi pembelajaran ya yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala yang mengajar kepada Adam, kemudian Adam itu menyampaikan, Nabi Adam alaihi salam menyampaikan kepada para malaikatnya. Ini baru satu bagian, satu ayat ya, masih banyak ayat lainnya lagi yang berbicara tentang metodologi pembelajaran, metode pengajaran and desain pembelajaran. Ya, kemudian terkait dengan inovasi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat ke-77. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebahagiaan negeri akhirat. Ya, artinya cari kebahagiaan dunia akhirat, tetapi apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Maknanya apa? Bahwa kita mencari akhirat betul gitu ya, tetapi kita juga tinggal di dunia. Artinya kita mesti berinovasi, kita mesti bekerja, kita mesti melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia kita. Salah satunya adalah berbagai teori terkait dengan
desain pembelajaran. Baik, kita lanjutkan ya. Ini energi yang sangat luar biasa menurut saya. Kemudian ya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam riwayatnya, Innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Ya Allah Subhanahu wa taala itu yuhibbu, mencintai, menyukai ya idza amila ahadukum, apabila salah seorang dari kalian beramal dengan suatu amalan, jika kalian itu memiliki satu profesi, satu pekerjaan, ayyut kinahu, maka hendaklah dilakukan suatu amal tersebut secara itkon, secara profesional, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP-nya. Nah, berarti nanti desain pembelajaran mestilah ya didasarkan kepada SOP yang telah dibuat. Siapa yang buat? Nah, tugas kita untuk membuat SOP desain pembelajaran sebagai Master in Islamic Education. Kemudian terkait dengan metode, terkait dengan inovasi, terkait dengan hal-hal baru yang itu sangat diperlukan, bahkan menjadi sebuah kewajiban, adalah hadis dari Nabi SAW riwayat Muslim, antum a'lam ya, antum a'lamu ya, kalian lebih mengetahui, bi amri ya, riwayatnya mengatakan bi umuri dunyakum, dalam urusan dunia kalian. Asbabul wurud dari riwayat dari hadis ini adalah terkait dengan teknologi pertanian ya, di mana ya para sahabat itu ya, sahabat Nabi SAW itu apa ya, pada waktu itu adalah melakukan perkawinan silang kurma ya. Kemudian Nabi mengatakan, kenapa Anda berbuat begini. Nah, itu dianggap wahyu, padahal itu adalah qaulun Nabi ya, yang itu bukan wahyu. Kenapa? Karena pada tahun berikutnya ternyata panennya itu kurang bagus, maka kemudian muncullah ya riwayat ini, antum a'lamu bi amri dunyakum ya, kalian lebih mengetahui urusan dunia, masalah hal-hal yang bisa menyampaikan kepada tujuan dalam keduniaan, dalam proses pembelajaran, dalam bisnis, ekonomi dan sebagainya, itu a'lam bi amri dunyakum. Nah ya, ini menjadi motivasi bagi kita terkait dengan mata kuliah kita, yaitu inovasi dan desain pembelajaran pendidikan agama Islam. The big question for our subject actually adalah terkait dengan seberapa penting sih sebenarnya mata kuliah kita ini. Nah, saya awali dengan bagaimana ternyata perubahan zaman ya yang membawa kepada karakter siswa yang berbeda. Wah ya, kalau seumuran saya nih sudah hampir-hampir 50 gitu ya. Mungkin ini ada beberapa juga ya. Itu kalau kita lihat beda sekali ya, siswa zaman dulu dengan zaman sekarang gitu ya. Sehingga kemudian perubahan zaman yang meniscayakan adanya karakter siswa yang berubah itu menjadi sebuah keniscayaan. Dan ini tentu saja didorong oleh kemajuan dari teknologi informasi dan juga komunikasi. Ya, kita melihat banyak sekali nih ya kasus-kasus yang memang itu dilakukan oleh anak-anak ya, anak-anak itu berarti di bawah usia 18 tahun ya. Nah, kemudian muncul juga apa yang disebut dengan apa, deislamisasi ya, deislamisasi di mana ya sering sekali agama itu apa semacam kayak jadi fobia, semacam apa sih manfaatnya sekarang ini di era digital ini ya. Nah, sebelum itu tadi disebutkan karakter siswa itu berubah. Ya, faktanya adalah apa? Kita lihat banyak sekali berita viral. Ya, mulai dari kejadian di Sukabumi, seorang anak yang meminta dibelikan sesuatu kepada ibunya, ternyata apa? Ibunya tidak bisa membeli. Akhirnya kemudian apa? Ibunya dibunuh. Naudzubillahi min dzalik. Ini adalah anak yang durhaka, tentu saja ibunya dibunuh. Ya, kemudian juga kasus kriminal yang dilakukan oleh anak-anak itu juga banyak. Ya, belum lama ini di wilayah Jawa Timur itu yang apa, ratusan anak itu yang minta dinikahkan gara-gara apa, hamil katanya gitu ya. Nah, ini apa? Kenapa terjadi seperti itu? Nah, salah satunya adalah karena teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang menarik adalah
ya bahwa perubahan karakter siswa ini ya banyak yang bisa disalahkan gitu ya. Nah, kemarin tadi malam tuh ada diskusi menarik nih, ada salah satu pakar tuh mengatakan ini tadi karena terkait kasus banyaknya apa ya mungkin sekarang itu ruda paksa, kemudian pokoknya kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Seorang pakar di TV itu mereka mengatakan ini di mana peran dari guru agama. Ini guru agama itu kemana ketika kasus ternyata seorang anak melakukan ruda paksa, seorang anak melakukan pembunuhan, seorang anak melakukan apa namanya asusila, melakukan pokoknya kriminalitas dan sebagainya, di mana? Nah, tentu saja pertanyaan ini ya mungkin dengan mudah kita akan jawab sebagai guru agama, ya guru PAI, guru Quran hadis, guru akid dan sebagainya. Kita udah berusaha, udah maksimal gitu ya. Kita udah semaksimal mungkin untuk menjaga anak-anak kita dari pergaulan bebas, dari narkoba, dari kriminalitas, tapi ternyata teknologi informasi dan komunikasi gadget ya salah satunya, ini tidak semuanya ya, karena nanti selain itu juga ada lingkungan juga. Nah, kemudian yang menarik adalah satu pendapat dari Bunda Eli saya lupa nih ya, Eli siapa? Bukan Rosman ya, saya lupa tuh kemarin jadi. Nah, beliau mengatakan bahwa anak-anak sekarang ini ya, Bunda Eli Risman ya, ya yang apa dia mengatakan apa katanya itu sekarang anak-anak itu menjadi, mohon maaf nih kata-katanya agak sedikit kasar ya, namanya itu sex expectation. Ya, jadi sex expectation itu adalah industri, mohon maaf, industri seks yang itu apa memfokus atau menyasar kepada anak-anak sebagai future market. Jadi anak-anak kita itu ya anak-anak kita generasi muda kita tuh dicekoki berbagai adegan pornografi, ya porno aksi, ya kemudian di gadgetnya kita nggak tahu tuh. Ya belum lagi di tempat-tempat umum dan yang lainnya. Jadi sex expectation itu salah satu ya dari sebab adanya kriminalitas di kalangan anak-anak. Ya, nah rekomendasinya kata malam tuh rekomendasinya sangat ini sekali. Jadi yang dihukum itu bukan hanya anak, ya tetapi yang dihukum itu adalah bapaknya, ayahnya dan juga ibunya katanya gitu ya. Walaupun itu sudah dalam sistem hukum kita kan separuh gitu ya. Nah, yang menjadi masalah adalah berarti pembelajaran PAI yang stagnan, apakah metodenya, apakah ustadznya, gurunya, atau apakah lingkungannya atau apa? Tetapi yang dalam hal ini ya nggak semuanya. Yang kita ya mungkin yang menjadi sasaran itu adalah pembelajaran PAI yang mungkin ya perlu adanya inovasi dan pengembangan. Termasuk nanti kita akan lihat secara nyata di lapangan tentang profesionalisme guru PAI. Ya, dan ini nanti akan menjadi ya the first challenge in our subject ya. Challenge pertama kita itu adalah melihat bagaimana profesionalisme guru PAI. Ya, spesifiknya itu di inilah di apa sih di tempat kita mengajar atau mungkin yang kita kenal dan lain sebagainya. Berarti keniscayaan adanya inovasi dan juga pengembangan desain pembelajaran PAI. Ya, oke, semangat banget nih ya Ibu dan Bapak sekalian. Ya, kita lanjutkan. Jadi intinya adalah bahwa berbagai realitas yang ada di masyarakat, khususnya terkait dengan generasi muda, karena PAI itu kan pendidikan agama Islam, secara spesifik adalah yang ada di sekolah dasar, menengah, dan atas. MI, MTS, SMP, MTS, Aliyah, SMA, SMU, SMK. Itu ya, berarti jelas pasar marketnya itu, objek mad'u kita itu adalah ya siswa atau anak-anak. Sekali lagi, keniscayaan, inovasi, dan pengembangan desain pembelajaran PAI. Karena kita berada di level magister, ya level magister itu kakak ini level 8, sekarang kita sudah pakai nama itu CPL. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya ya. Jadi kalau kita belajar, pasti yang disampaikan pertama itu adalah RPS, ya kalau di sekolah itu berarti RPP. Kalau sekarang itu namanya CPL, capaian pembelajaran. Ya, di program studi Magister Pendidikan Agama Islam ini CPL-nya itu sudah jelas dari keputusan Menteri Agama terkait dengan CPL dari program studi Magister Pendidikan Agama Islam.
Ya, ini nggak saya bacakan, cukup banyak. Nanti sudah ada di Google Classroom, sudah ada juga. Nanti kalau perlu boleh WA saya, di grup WhatsApp juga sudah ada. Intinya adalah bahwa CPL dari program studi magister ini adalah menjadi seorang master, seorang pakar dalam bidang pendidikan agama Islam. Ini CPL-nya. Ya, jadi CPL itu ada 3. Yang pertama adalah CPL dari sisi sikap, ya, yang ini. Kemudian yang kedua adalah CPL dari sisi pengetahuannya, ya, ini dari sisi pengetahuan. Kemudian CPL secara umum, ya. Jadi bagaimana mahasiswa itu ketika kuliah itu dia akan memiliki mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Nah, ini yang paling penting, nanti kita akan langsung praktekkan ini nanti ya di dalam mata kuliah kita ini, gitu ya. Jadi ingat, jadi kuliah itu adalah mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah. Nah, ini tidak saya baca, ini CPL umumnya, kemudian CPL khususnya juga ini. Ya, ini karena dia adalah capaian pembelajaran yang ada di Magister Pendidikan Agama Islam. Nah, ya, itu dibaca. Kemudian yang paling penting, jadi nama itu CPL MK. Jadi nanti kalau ditanya kita belajar mata kuliah inovasi dan pembelajaran ini, ya, inovasi ya dan desain belajar untuk apa ini? Yang pertama adalah mahasiswa itu mesti bisa menguraikan, menarasikan teknik desain pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis teknologi informasi. Ya, ini nanti adanya biasanya itu informasi, tapi kita nanti seimbang antara lokal wisdom, antara kearifan lokal dengan teknologi. Ya, nah yang kedua yaitu menguraikan strategi dan metode pembelajaran pendidikan agama Islam berdasarkan akulturasi budaya berbasis teknologi informasi. Ya, jadi kalau kita ngajar misalnya sholat, kemudian masalah akidah, masalah fikih, masalah sejarah peradaban, nah itu perlu dipelajari. Misalnya nih ya, saya juga senang karena saya senang sejarah peradaban. Ya kalau belajar sejarah peradaban Islam itu ya jangan hanya di Timur Tengah saja. Jadi termasuk juga nanti di Indonesia itu juga mestinya dibahas pada level-level tertentu, gitu ya. Nah, itu. Kemudian juga nanti mampu juga untuk menguraikan teknik desain, ya, desain bahan ajar. Jadi pembelajaran itu kan nanti ada bahan ajarnya, kemudian juga ada metode pembelajarannya, kemudian nanti ada medianya, ya, kemudian juga berbagai hal terkait dengan metodologi ataupun desain pembelajaran. Ya, nah berarti yang paling penting dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini 2. Ya, boleh dicatat nih. Jadi CPL mata kuliah inovasi dan desain pembelajaran itu ada 2. Ya, yang pertama adalah mahasiswa memahami teori ya tentang desain pembelajaran. Ya, jadi teorinya itu paham apa sih desain pembelajaran, apa bedanya dengan metode pengajaran, apa bedanya dengan metodologi pembelajaran, apa bedanya dengan media pembelajaran, apa bedanya dengan mungkin lingkungan belajar, bagaimana mungkin dengan psikologi belajar, teknik belajar. Nah, itu nanti yang pertama, saya ulang lagi, mata kuliah ini diharapkan mahasiswa itu memahami tentang teori desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, dan ada karakternya dia. Jadi desain pembelajaran itu di PAI ya, bukan di subjek atau mata pelajaran yang lainnya. Nah, untuk mengetahui teorinya, ya, desainnya, maka kita perlu juga lengkapi dengan apa? Dasolennya. Sesuatu yang memang ada di masyarakat. Nah, ini yang tadi saya sebut dengan apa? Challenge pertama kita, ya. Nanti untuk UTS itu, ya, langsung ngomongin UTS nih ya, adalah Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya itu mendeskripsikan, menarasikan tentang desain pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru PAI di sekolah. Nah, itu yang pertama, gitu ya. Nah, mudah-mudahan udah ulang 2 kali, tapi 3 kali juga boleh nih. Saya ulang lagi. Jadi tujuan dari mata kuliah kita ini adalah memahami teori
desain pembelajaran PAI dan aplikasinya atau dan prakteknya yang dilakukan oleh guru-guru PAI di berbagai jenjang dasar, menengah, dan atas. Oke, kalau ini sudah selesai berarti sudah sarjana S1. Ya, but we are the master. Kita itu adalah master. Kita masuk yang kedua, karena tadi saya bilang 2 saja ya, walaupun di sini tulisannya itu 9. Yang kedua adalah ya, setelah mahasiswa itu memahami teorinya dari berbagai buku, jurnal dan sebagainya tentang desain pembelajaran PAI, kemudian melihat bagaimana praktek implementasi dari desain pembelajaran di PAI di berbagai sekolah, sekolah sendiri, sekolah teman, sekolah ustadz, kiai dan sebagainya. Nah, setelah tahu berarti apa? Yes, innovation and development. Ya, inovasi dan pengembangan. Ini udah cukup belum sih? Ya, ini sudah kira-kira sudah memang cocok belum sesuai dengan suksesnya pembelajaran, kan bisa dilihat dari sisi feedbacknya. Jadi jangan hanya dilihat dari sisi nilainya saja. Nanti ada Pak Dr. Edi akan ngajar tentang evaluasi pembelajaran. Kita akan singgung juga tapi tidak terlalu banyak. Kita fokus kepada grand design dari pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, yang innovation and development inilah yang menjadi our final examination. Itu akan menjadi UAS, ujian akhir semester kita. Nah, ya. Oke, jadi itu adalah CPL MK ya, capaian pembelajaran mata kuliah, inovasi dan desain pembelajaran. Oke, ini adalah materi yang akan kita pelajari. Lebih kurang kita akan berjumpa dalam 14 kali pertemuan, 7 pertemuan sebelum UTS, 7 pertemuan lagi setelah UAS. Ya, kita akan belajar pertama mulai dari kontrak perkuliahan. Saat ini kita sedang belajar, nanti kita akan sepakati ya, kalau ada usulan, kalau ada mungkin ide gagasan ya, termasuk aduh Pak, saya nggak bisa deh Pak kalau buat begini. Ya udah, kita punya alternatif ya, kita punya alternatif A, B, C, nah, kita punya ya. Kemudian ya, kita juga nanti akan berikan beberapa challenge. Tujuannya adalah agar mahasiswa merasakan apa yang disebut dengan apa, learning experience ya. Jadi pengalaman mengajar, kayaknya banyak banget tugasnya, enggak ya. Jangan sampai tugas itu bukan sesuatu yang beratkan, tapi saya menyebutnya juga adalah challenging. Kalau nggak bisa ya bilang aja Pak, kayaknya susah banget tuh waktunya Pak. Ya udahlah, kan kita bisa sinergi, kita bisa sama-sama ya. Oke, pertemuan kedua kita akan belajar tentang teori inovasi pembelajaran. Ya, actually hari ini sebenarnya saya mau bicara tentang teori inovasi plus design thinking. Ya, kalau yang offline nanti kita bayangkan begini sebenarnya kalau design thinking itu ya. Jadi ada satu tim, ya satu tim, kemudian satu orang itu nanti matanya itu ditutup. Nah, ini kayaknya Pak Abu Novan nih, kayaknya Pak Ustadz Mengkos juga nih ya, sama Ustadz Omang juga nih pernah belajar design thinking. Artinya bagaimana kita meng-create satu produk, satu pemikiran ya dengan based from the reality. Ya, berdasarkan kepada realitas. Jadi gini tadi saya ulang ya. Jadi kita buat tim misalnya 5 orang. Kemudian satu orang itu matanya itu ditutup, tidak bisa melihat. Kemudian nanti tim itu harus mengarahkan orang yang matanya ditutup itu pada satu titik yang sudah ditentukan. Persyaratannya adalah komunikasi antara yang ditutup matanya dengan tim itu tidak boleh bersentuhan tangan. Dia cukup memberikan instruksi ataupun memberikan alat yang bisa menyampaikan kepada orang yang ditutup matanya itu agar sampai ke tujuan yang sudah ditentukan. Itu teori dasar dari design thinking, termasuk juga innovation. Ya, inovasi itu bukan sesuatu yang mesti wah, tidak ya. Bahkan mungkin sekarang banyak nih pembelajaran Al-Quran dengan senandung misalnya, kemudian juga pembelajaran sejarah dengan pakai wayang ya, kemudian juga pakai peran, role play dan lain sebagainya. Nah, itu adalah inovasi. Makanya nanti di last terakhir kita akan tantang. Wah, kita berikan tantangan nih ya. Seperti kemarin, alhamdulillah nih kalau nilai kan Ustaz Hasbiolo nilainya A plus kayaknya, malah tuh. Tadi kan nilainya tuh 99 kayaknya nih. Tinggi banget gitu ya. Tapi kayaknya saya kurangi jadi 95, kayak 95 juga udah lebih dari udah A plus gitu ya.
Itu ya tugas saya itu ya. Tapi soalnya yang lain juga sama, Pak Ustadz Omar, sampai yang lain juga sama ya. Nah, kemudian di pertemuan yang kedua, ketiga, kita akan bicara tentang dasar desain pembelajaran. Tenang, soal ini tulisan kecil nanti kita akan share. Sudah ada di Google Classroom. Tinggal download aja. Termasuk juga referensi, ada jurnal, ada buku saya sudah taruh di Google Classroom. Yang tadi covernya itunya sudah, linknya sudah saya kirim ya. Di pertemuan yang keempat kita akan belajar tentang desain kompetensi dan juga tujuan pembelajaran. Saya rasa ini sangat penting sekali untuk kita, apalagi master gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah pengembangan kecakapan dalam pembelajaran PAI. Jadi yang kita sasar itu karena desain pembelajaran itu kan sangat luas ya. Dari mulai tadi gurunya, ya psikologi muridnya, siswanya, peserta didiknya, kemudian media yang digunakan, kemudian teknologi yang digunakan, metodologi pembelajarannya, evaluation sistemnya, lingkungan pembelajarannya. Nah, itu adalah bagian dari desain pembelajaran. Jadi misalnya nih, nggak salah sih ketika seorang guru atau dosen datang ke kelas langsung, Assalamualaikum, hari ini kita akan belajar tentang sirah Nabawiyah atau kita belajar tentang Khalifah Utsman bin Affan. Silakan buka LKS-nya di halaman sekian. Baca dulu ya, baca, pahami. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Atau mungkin dia ngomong terus cerita-cerita. Kebetulan saya juga PLPK gitu ya, PLPK apa, pemimpin PLPK juga ya. Jadi mungkin ada guru di luar sana itu, ketika saya tanya ke muridnya itu, ke siswa, gimana guru ini ngajarnya bagus nggak? Aduh Pak, katanya itu ini yang ngajar itu katanya cerita terus ngomong terus, udah gitu ngomongnya nggak nyambung lagi dengan kita Pak, katanya gitu ya, sampai berbusa-busa. Ini berarti nggak efektif nih gitu, karena nanti salah satu kesuksesan pembelajaran itu nanti ada feedback. Termasuk juga di sini sebenarnya nanti harusnya saya buat feedback juga nih. Kayaknya Pak Misal banyak ngomong kayaknya deh. Iya, nggak apa-apa lah. Ngomongnya 20 menit, 30 menit ya. Kan ini masih awal, nanti kita banyak diskusi, tenang. Kita sampai jam 9 atau 9.30. Kalau jam 9 juga berarti diskon 30 menit ya. Oke, lanjutannya. Desain materi pembelajaran dan pengembangan persiapan mengajar. Saya belajar beberapa kali di Singapura dengan di Malaysia. Salah satu dari kelebihannya itu adalah manajemen kelas. Ya, manajemen kelas dan SOP yang komprehensif dari mulai awal Bismillah sampai Alhamdulillah itu betul-betul diikuti. Ya, jangan sampai nih, mungkin ada beberapa zaman dulu ya, guru-guru zaman dulu itu datang ke kelas, tadi kemudian sekarang nulis nih halaman ini, Bapak mau ya halak, menurut halak, senang gitu. Nggak ada, mau rapat dulu nih, giliran rapat, alhamdulillah senang gitu ya. Pak, Bapak Fulan nggak masuk nih, sakit, alhamdulillah gitu ya. Nggak boleh seperti itu, berarti bukan guru yang dirindukan. Tapi nanti kita akan lihat ya. Nah, metode pembelajaran PI kontemporer menurut saya ini penting sekali. Kita punya active learning, student center learning, snowball mungkin sistem ya, banyak sekali itu nanti kita bisa praktekkan dari jurnal yang ada, dari internet, dari apa namanya berbagai laporan dan juga mungkin tesis dan juga disertasi. Oke, setelah itu UTS, tadi UTS tidak ada ini, UTS itu kita lebih banyak tadi, jadi nanti masing-masing dari mahasiswa, nanti kita ada tiga tipe. Tipe pertama mahasiswa ini adalah guru PAI. Maka bolehlah dia melaporkan secara jujur bagaimana sih dia model pembelajaran yang dilakukan. Ya, kalau dia kepala sekolah atau yayasan, berarti kayak semacam supervisi atau observasi. Ya, observasi untuk melihat guru PAI ini ngajarnya bagaimana sih. Nah, di sini kita masuk yang saya sebut dengan istilah mini project atau mini riset ya, di mana nanti mahasiswa ya secara teori juga nanti kita akan mungkin akan saya akan sampaikan gitu ya, kemudian secara praktik nanti kita akan lihat. Nanti kalau kurang pede, kurang yakin, saya siap nanti untuk ke sekolahannya, untuk kita bisa interview, wawancara, kita bisa mungkin observasi ya dengan kepala sekolahnya. Sekarang observasi ya, bukan supervisi gitu. Ini bagus nggak sih? Termasuk juga bikin survei sebagai feedback dari siswanya.
Nah, kalau di beberapa sekolah, misalnya di sini di MTS Sirojul Hatfal, dia selalu setelah biasa kadang setahun sekali, setahun dua kali semester itu ada feedback dari siswa untuk menilai KPI, Key Performance Indicator daripada teacher itu sendiri. Oke, ya kemudian ya di pertemuan pertama atau ke-8, ke-9 di sini ya, yaitu desain model pendekatan strategi dan metode pembelajaran, kemudian desain proses sumber bahan dan media pembelajaran, kemudian desain program tahunan dan desain program semesteran, kemudian desain silabus pembelajaran. Ya, ini nanti jangan sampai bukan kita yang buat RPP sih, minimal kita itu tahu teori tentang membuat RPP, membuat silabus, membuat textbook, membuat buku pengayaan gitu ya. Jadi kemarin itu waktu kebetulan saya ngisi satu seminar nasional, itu pesertanya adalah guru-guru PAI. Jadi salah satu dari pengawas dari Lampung itu mengatakan kita inginnya ya jadi seorang guru itu ketika mengajar itu adalah based from their book ya. Jadi dasarnya kepada buku yang mereka susun. Jadi bukan hanya materi dari mungkin dari government gitu kemudian kita ngajar langsung itu jadi ya aduh guru kayak apa ya? Jadi kayak cuman selang kali gitu ya. Ya walaupun kadang harus ada inovasi, improvisasi dan sebagainya. Jadi cuman ngambil ya mungkin kalau filosofi itu seperti ini kali ya. Ada mungkin ini gelas besar, ada teko, ini ada mangkok gitu kemudian dituangkan udah guru kayak gitu doang gitu ya. Jadi ininya kurang sekali, apalagi kalau mengajarnya itu tidak dengan hati gitu ya. Wah ini lebih ya mungkin tadi salah satunya tadi kenapa kriminalitas banyak dilakukan oleh anak sekarang ini ya. Kenapa tuh ya. Nah kemudian di pertemuan berikutnya ada desain untuk rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian ini yang nanti beririsan dengan Pak Dr. Edi, yaitu desain evaluasi dan remedial, ya penilaian pembelajaran, sistem penilaian dan juga program tindak lanjut. Ya sekarang ketika bicara tentang manajemen, misalnya kita bicara tentang perencanaan, ya kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi, kemudian juga berikutnya adalah peningkatan gitu ya. Dan juga nanti mungkin untuk pengembangannya sudah tingkatkan dan dikembangkan lagi ya. Nah yang terakhir bicara tentang pengembangan silabus dan RPP, inovasi perencanaan berbasis kearifan lokal atau local wisdom yang tadi saya bilang itu. Jadi yang namanya inovasi itu bukan mesti sesuatu yang wah teknologi, tidak juga gitu ya. Bahkan best from our culture ini saya rasa penting untuk kita ya, untuk kita kembangkan. And the last we will had the final examination, itu adalah inovasi, sekecil apapun itu adalah inovasi. But we have to know about what is innovation. Inovasi itu apa sih sebenarnya? Oke, ya referensi ini cukup banyak. Nanti saya sudah upload di Google Classroom juga. Ini ada beberapa contoh, misalnya teori inovasi belajar dan pembelajaran PAI karya Dr. Asrori. Ya, kemudian juga beberapa jurnal, ini yang utamanya, kemudian ini yang tambahannya. Intinya saya tidak membatasi untuk sebuah referensi, bahkan untuk awal itu bisa juga menggunakan misalnya itu kayak Perplexity, kemudian ChatGPT dan lain sebagainya. Nanti kalau kurang paham boleh lihat di akun YouTube saya gitu ya. Oke. Nah, this is innovation. Nanti kita akan bicara tentang apa itu teori inovasi, kemudian juga tujuan dan urgensi dari inovasi ya. Kemudian juga bagaimana sebenarnya teori pembelajaran. Kan kita bicara tentang inovasi desain pembelajaran. Otomatis yang pertama harus paham tentang teori inovasinya, ya. Kemudian yang kedua adalah teori pembelajarannya, specifically in Islamic education, ya. Itu jelas sangat penting sekali untuk kita. And then we will discuss, of course, the topic innovation management. Jadi inovasi itu juga perlu di manage, perlu dikelola gitu ya. Jadi manajemen inovasi pembelajaran. Ya kan udah pernah belajar manajemennya nih. Jadi manajemen pembelajaran sebenarnya tujuannya itu untuk apa? Ya kembali lagi kepada tujuan pembelajaran, efektivitas, efisiensi, seperangkat aturan pembelajaran dalam mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Nah, ya, ini manajemen inovasi pembelajaran. Kemudian juga nanti bisa manajemen inovasi pembelajaran dalam konteks manajemen inovasinya, proses menuju tadi quality ya daripada
gurunya itu, kemudian inovasi pembelajaran nanti sepenting apa sih? Sepenting apa sih sebenarnya dari inovasi pembelajaran itu? Ya, dan ini kita akan sama-sama nih kita diskusikan ya terkait dengan CPL-nya, waktu insya Allah tidak ada perubahan ya. Kita mulai dari apa? Mulai hari mungkin nanti waktunya kalau tadi kan terlalu cepat ya sesuai jadwal mungkin kita akan sepakati setelah jam 19.45 atau mungkin jam 20 ya. Lanjut ya. Nah kemudian ya berikutnya ini kan udah gak sabar nih kayaknya Pak Ustadz Ali Sadikin nih. Ya kita mau tanya, oh udah jam 8.13 juga. Tadi saya janjinya 8.30. Ya tambahin lah 8.45 biar diskonnya nggak terlalu banyak gitu kali ya. Baik Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir. Ada Ustadz Omam, Ustadz Ali Sadikin, Ustadz iPhone Jawa nih ya, boleh rename namanya ya. Ustadz Tengkos Kosasi, Ustadz Nazik Ridai, Ustadz Abu Novan, Ustadz Hasbiallah, kemudian ada lagi Ustadz Safwan juga tadi ya, kemudian Ustadz Ahmad Tobroni, Ustadz Muhyiddin, Ustadz Yusuf Maulana dari Ciseeng, Ustadz Firdaus yang kemarin ke kampus ya, aduh mohon maaf kemarin saya nggak bisa datang nih ya, lagi di Jakarta. Ustadz Dede Sudarma, Suparman, Ustadz Kiai Haji Dindin Awaludin, Masya Allah, Syekhuna Kiram, terima kasih. Ada Ustazah Siti Zakia dan juga Ustazah Neneng Hasanah. Oh ada Ibu Siti Rohman dari Cilengsi ya, jauh ya. Okay, we talk about and we will discuss about our subject specifically in our challenge and also mungkin kalau ada masalah, ada question, ada pertanyaan boleh juga. Intinya kita belajar itu apa ya? Ya belajar aja santai, jangan jadikan beban. Ini sampai ada yang Ustaz Safar ngantuk-ngantuk kayaknya udah mulai ngantuk deh kayaknya nih ya. Enggak lah semangat, aduh nggak sabar banget. Saya kasih waktu 30 minutes to discuss about our subject. Please, silakan, mangga. Biasa nggak bahasa Sunda, oke. Silakan, siapa nih yang mau nanya dulu, mau ngobrol dulu. Yang belum paham, yang belum jelas. Silakan, Sapuan. Ya, silakan. Ya, boleh di apa unmute ininya apa mic-nya, boleh. Silakan. Yang lain juga boleh, yang belum kelihatan ini ya, kos-kosasi. Yang kemarin saya nilai dinya udah hadir semuanya nih ya. Yang rajin-rajin boleh lah tahadus binikmah nih ya, Ustaz Safwan, Ustaz Hasbiallah, Ustaz Firdaus, Ustaz Nazik Ridai, kemudian Ustaz Ali Sodikin juga, kemudian Ustaz siapa lagi nih ya? Wih, banyak nih. Ustaz Muhammad Safwan silakan kalau ada pertanyaan. Enggak. Ya, masih di mute. Atau Ustaz Hasbiallah dulu atau pakai tulisan ini kurang sana. Ustaz Hasbiallah silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ustaz. Ya. Pak Dokter, masih ada yang dipertanyakan atau memang di inovasi pembelajaran ini Pak Dokter, mungkin Ya, betul. saya ini ingin mengkaitkan aja Pak Dokter buat pengalaman saya sendiri Ya, silakan. dengan secara pasif Pak Dokter ya. Itu Mhm. mungkin ke anaknya juga tidak ada efek Pak Dokter. Jadi hanya itu aja. Ya, itu aja yang anak dapatkan. Nah, Hmm. setelah mungkin ketika kita pembelajaran menggunakan tadi yang Pak Dokter bilang ada desainnya, ada inovasi dokter ya. Mungkin salah satunya Pak Dokter gini, kita ambil kerucutkan aja seperti materi pelajaran Al-Quran Mhm. gitu. Karena kita tinggal MI ya Madrasah Ya, Ibtidaiyah, betul. selain kita ngaji secara bersama-sama, bisa Mhm. didikte juga. Mungkin ada lagi itu Pak Dokter untuk inovasi kami di sekolah, kira-kira seperti apa untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Oke, terima Ya, kasih ya, Ustaz Hasbiallah nih. Ini berarti nanya dong berarti ya. Gak apa-apa. ya, Tapi nanti bukan ide juga sebenarnya nanti Ustaz Hasbiollah kan ngajar di ini ya di MI Madrasah ya. Ibtidaiyah. Nah, Ya berarti betul. nanti jadi untuk UTS-nya itu nanti challenge-nya itu adalah mungkin nanti boleh ditambah yang guru PI-nya itu ada berapa orang, 2-3 orang. Siap. Jadi Hmm. yang penting bisa menggambarkan, mendeskripsikan tentang
desain pembelajaran yang berlaku di sekolah tersebut. Nah, kemudian kalau menjawab pertanyaannya gitu ya, berdasarkan beberapa literatur, tadi pertanyaannya bagaimana nih kalau ngajar ternyata kadang anak-anak itu kadang ada yang ngantukan gitu ya. Ada juga yang istilahnya itu berisik gitu ya, lari-lari gitu ya. Banyak juga tuh gitu ya. Nah, kalau ada fenomena di negara tirai bambu itu malah mereka tuh kalau belajar tuh ngantuk gitu ya. Mereka ada yang tidur santai gitu. Tapi ya sistemnya tuh mereka belajar itu sebelumnya. Jadi ketika guru menjelaskan itu ya dia cukup apa ya sebenarnya hanya review saja gitu ya. Nah berarti pertanyaannya kalau jawabannya keren dari Saudara Segala berarti adalah pertama adalah melaksanakan atau mempraktikkan berbagai metode yang memang berkembang saat ini ya. Yang kalau saya boleh sebut garis besarnya itu adalah ya active learning dan juga student center learning ya. Di mana ketika kita itu ngajar ya itu tadi jangan sampai anak itu dicuekin ya kita menjelaskan gitu ya sampai mereka itu sampai udah mereka malah jadi nggak semangat gitu ya apalagi mungkin kalau gurunya dilihatnya agak-agak kurang menyenangkan untuk dia gitu ya. Kalau status biolog mah lihat juga senang mungkin ininya gitu ya semangat gitu ya. Nah semangat aja nggak cukup, jadi kalau saya ngajar nih kalau seperti ini untuk anak SD itu nggak cocok gitu, beda gitu ya. Beda kalau saya ngajar MTS, saya pernah ngajar MI, ngajar MTS, ngajar Alia. Nah, kalau ngajar saya MTS tuh biasanya ya saya lebih banyak ke ini memotivasi mereka. Misalnya kalau saya masuk ke kelas nih biasanya saya ngajar bahasa Indonesia sama dengan ulumul hadis tuh ya. Jadi ketika ngajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustadz mau masuk belajar, tapi hari ini tidak usah menulis, ya, tidak usah, nggak ada tugas, pokoknya buku tutup semuanya gitu. Kalau perlu masukin tas. Nah, kita mau happy, kita mau senang-senang. Nah, itu kenapa? Karena materinya udah di kepala gitu, udah di kepala. Jadi nanti dalam manajemen kelas itu, nanti kita lihat nih apakah guru PAI sudah mempraktekkan atau belum. Ya, jadi bagaimana menstimulus anak itu mereka tuh pertama di mukodimah nanti ada namanya, nanti boleh lihat di video saya yang pembelajaran PAI di Singapura itu namanya itu MADE. Ya kayak Pak Ustaz Belok mana juga ikut juga ya, yang MADE itu. Ya MADE itu ada mukodimah gitu ya. Jadi pertama itu bagaimana anak itu jangan sampai 5 menit pertama itu kemudian malah down, nggak semangat gitu ya. Nah, misalnya tadi kita mau belajar tentang misalnya berwudu misalnya. Ya, misalnya kita belajar tentang sejarah misalnya. Kita belajar misalnya Quran hadis misalnya. Jadi, ya tadi gurunya itu harus betul-betul ini. Makanya nanti kita mau lihat nih. Walaupun beberapa survei, beberapa riset menunjukkan memang kualitas guru PA itu agak-agak kurang gitu ya. Kemana ada riset di disertasi di UNJ ya tentang guru di Bogor ini ternyata ya memang rendah gitu ya. Kualitas dan juga dari sisi penguasaan desain pembelajaran. Nah, berarti tadi berarti usaha Sviolo bisa menggunakan namanya itu student center learning atau active learning. Ya, active learning ini di mana dalam proses pembelajaran itu banyak harusnya melibatkan anak. Ya, melibatkan peserta didik. Gitu ya. Nah, kalau pertama memang betul ya, di awal-awal tuh pasti mereka tuh misalnya mereka tuh disuruh buat kelompok misalnya, atau mungkin mereka suruh nanya, Pak nggak tahu Pak, nanya apa gitu kan. Nah, terus ketika suruh kerja kelompok, ini pada diem semuanya itu ya. Mungkin introvert semuanya gitu kali ya. Jadi cuma diem tapi nggak apa-apa. Nah, makanya nanti harus dilatih. Sama juga di sini ya, di kelas ini juga saya pengennya tuh ya semuanya tuh bisa ngomong gitu. Walaupun saya yang masih mendominasi nggak apa-apa lah sekarang gitu. Walaupun saya selalu kasih kesempatan juga. Jadi gunakan berbagai, ini spesifiknya adalah metode pembelajaran mutakhir berbasis active learning atau student center learning. Nah, inovasi juga sebenarnya kalau kita belajar dari kitab-kitab Turos. Tadi saya bilang ya, jangan dikira apa istilahnya itu kita wah dengan teori-teori pembelajaran yang kontemporer, yang modern abad 21 dan lain sebagainya. Kita punya Turos, kita punya peradaban, kita punya kebudayaan yang luar biasa dan sangat mungkin kita kembangkan.
Gitu misalnya tadi surat Al-Baqarah ayat 31 gitu ya. Al-Baqarah 31 kalau kita gunakan pendekatannya itu adalah tafsir bil ilmi, kita akan menemukan berbagai metode pembelajaran. Ya, metode pembelajaran. Bahkan nanti di surat At-Tahrim, di surat Al-Ahzab, di surat An-Nur itu banyak sekali. Kenapa? Karena magister kita adalah pendidikan agama Islam. Ya, agama Islam ini harus kita gali. Jadi jangan jangan terpesona dengan teori-teori mungkin tentang emotional question, tentang spiritual question, tentang advertise question, communication question, ya berbagai kecerdasan lah macam-macam gitu ya, kecerdasan ganda ya, teori-teori yang belum tentu cocok dengan kita juga gitu ya. Artinya kita pelajari, kemudian kita coba praktekkan, nah dimodifikasi selection through selection, reception through selection, modification dalam pembelajaran. Ya, active learning insya Allah kita akan bahas nanti secara detail Pak Ustaz ya. Don't worry. Terima kasih Ustaz. Siap, terima kasih Pak Dokter. Nah, Terima kita kasih lanjut Pak ke Dokter. Ustazah Ibu Siti Rohmah Cilengsi. Nanti kalau nanya lagi boleh saya sekolah terakhir. Silakan. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter atas ya. Saya mau izin bertanya ya Pak Dokter ya. Silakan. Ya, perihal inovasi dan desain pembelajaran PAI, apakah itu bisa diterapkan di lingkup majelis taklim? Iya. Mana majelis taklim ini ya, saya kan lingkupnya majelis taklim yang notabene pasti emak-emak nih. Gitu. Nah, apakah itu bisa diimplementasikan inovasi dan desain pembelajaran PAI ini bisa berlaku juga untuk lingkupnya majelis taklim emak-emak gitu? Misalnya dengan konteks learning gitu ya, apakah itu bisa diimplementasikan di lingkup majelis taklim? Mohon arahan dan bimbingannya dari Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustazah, terima kasih banyak. Jadi dulu pernah saya sampaikan bahwa pendidikan agama Islam itu spesifiknya memang di SD, MTS, MTA, kemudian SMP, Aliyah, SMK, SMA, kemudian SMU gitu ya. Tapi kemudian kita boleh maknai lebih luas lagi bahwa pendidikan agama Islam itu juga termasuk jelas di pesantren, madrasah diniyah, kemudian juga di masjid, di surau, di langgar, sampai di majelis taklim. Nah, justru nih kalau majelis taklim itu gitu ya, sering sekali itu ya bahasanya itu jiping gitu ya. Mengaji ngan nguping gitu, ngaji dari gitu. Ya betul. Doang, nggak saya tahu sembilan berkata ya gitu ya, gitu. Atau arisan jualan beri jualan majelis taklim gitu ya, kayak saya rasa walaupun nggak semuanya ya, kalau pertanyaannya cocok tidak ya sangat cocok sekali. Kenapa pertanyaannya itu? Jadi sering sekali kalau majelis taklim itu kan dia monolog ya, jadi ustazahnya saja atau ustadznya saja, akhirnya apa? Yang pinter itu ustadznya, yang pinter itu ustazahnya. Mereka itu lupa lagi ya, walaupun ada orang awam, tapi tetap kita sampaikan. Tadi misalnya ada pertanyaan, kemudian juga mereka diajak juga beragama itu apa ya, dengan berpikir juga gitu ya. Jadi jangan asal ikut-ikutan saja gitu kan. Nah gitu berarti nanti kalau Ibu Siti boleh juga tuh buat apa UTS-nya itu adalah model pembelajaran majelis taklim itu kayaknya sama semuanya deh ya gitu ya. Tapi kita lihat ada nggak majelis taklim yang mungkin agak-agak lebih ini ya. Tapi kalau saya lihat sih kebanyakan sama, tapi boleh juga. Nah inovasinya bisa nggak majelis taklim itu dengan inovasi pembelajarannya? Ya misalnya begini, kalau dalam student center learning itu yang belajar itu adalah ya majelis taklimnya, ibu-ibunya yang belajar. Jadi ketika mau belajar itu jangan disodorin istilahnya itu kemauan ustazahnya, ustadznya. Ya, sama juga dengan di kelas gitu. Misalnya hari ini kita akan belajar tentang misalnya sholat jenazah misalnya, gitu kan ya. Nah, coba ibu-ibu mau nggak sih belajar sholat jenazah? Kemudian bagaimana nih? Oh, kayaknya ibu-ibu hampir jarang nih, kayaknya nggak ada bapak-bapak semuanya nih. Ya udah gantilah tentang zakat mal misalnya. Atau mungkin mulai dari awal lah tentang berwudu, tentang sholat gitu kan ya.
apa yang belum diketahui. Jadi ini tuh menstimulus dulu. Jadi kita stimulus dulu, kita rangsang dulu agar yang belajar itu adalah ibu-ibunya, bukan ustazahnya. Jadi mengajari gitu kan ya, mengajari kan. Nah, itu ya. Jadi artinya itu apa? Artinya metode ini sangat mungkin untuk diterapkan ya dengan berbagai pendekatan metode ya. Misalnya itu dari sisi tadi yang belajar itu adalah peserta majelis taklim. Jadi mereka tuh mau belajar apa? Kalau topik ditentukan, iya oke. Ya topik ditentukan misalnya hari ini belajar tentang apa? Misalnya fikih, misalnya tentang sirroh, ya. Nah maka kemudian oke, jadi ibu itu diajak aktif, untuk aktif, gitu ya. Harusnya saya yakin bisa, sangat mungkin gitu. Jadi kalau sekarang ada peningkatan juga tuh. Dulu kan kalau ngaji itu kan hampir nggak ada tuh yang bertanya. Sekarang majelis taklim banyak juga yang bertanya, gitu kan ya. Nah, gitu kan ya, curhat dong mah, gitu kan ya. Jadi itu juga udah ada peningkatan tuh, ada peningkatan. Jadi sudah mulai nanya kan, udah mulai belajar ngomong nih, gitu. Kemudian juga bisa menyampaikan apa nih sebenarnya. Nah, gitu ya. Oke. Terima kasih Ibu Siti Rahma Cilengsi ya. Jadi intinya bisa dan nanti itu akan menjadi apa? Akan menjadi dari apa? Inovasi dalam pembelajaran PAI di Majelis Taklim. Nah, itu ya. Iya, 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 iya. Kalau untuk sesi tanya jawab di Majelis Taklim yang saya rasakan itu ada perbedaan ketika Majelis Taklimnya dengan latar belakang punten misalnya di lembur gitunya dengan ibu-ibu di perumahan gitu kan. Kalau Cilengsi ini kompleks kan ya, kompleks gitu maksudnya kan banyak juga pendatang dari berbagai luar daerah dengan latar belakang yang berbeda-beda, ada dia bayangkari, ada dia karyawati, ada dia apa gitu ya. Nah, kalau yang di perumahan seperti itu pasti kalau sisi tanya jawab pertanyaannya kritis. Iya, Nah, seperti itu. pastilah, pasti, benar-benar. Iya, iya. Benten Kalau sarang kami di lemburnya, Media kumaha tah sanes kami saya di lemburnya. membedakan sanes, tapi maksudnya memang realitinya seperti itu. Seseurna ai di lembur mah sumuhun dauh gitu. Mohon, Ada di oke sih. perumahan mah kritis ibu-ibunya gitu pasti bertanya ini apa ya referensinya apa ya gitu pada saya makasih atas Mohon arahannya. upami di lembur mah dugi kadinya dugi ka referensina nu mana ngan tiasa dicobian istilahna teh jadi sanes di piwarangku naros gitu tapi ustazahna nu naros gitu jadi saya feedback gitu ta. Jadi tadi kita udah belajar tentang ini coba kita tanya satu-satu nih ibu-ibu. Jadi dibiasakan gitu dibiasakan. Tadi kita udah belajar tentang misalnya sirah sahabah misalnya Khadijah misalnya gitu kan ya. Coba ibu yang pakai kerudung merah itu, jadi dibiasakan. Saya rasa awal-awal ya pasti nggak biasa, tapi lama-lama tuh, oh iya ya ini juga nanti mulai mulai bertanya gitu. Semua dawu mah saya atau Daiman memang gitu. Ya, ya. Atur nuhun pisan Ibu Siti. Teman Pak. Ya, sama-sama. Barakallah. Kak Ustadz Muhammad Sapwan dia sarang Ustadz Ali Sodikin atau Ustadz Nazik tadi ya yang mau nanya nih ya. Silahkan langsung open your mic, please. Silahkan. Suaranya kurang kencang. Ada suaranya Ya, nggak? bahasa pun ada yang diinikan, silahkan. Waduh, nggak ada suaranya lagi. Nah, Ustaz nasi suaranya kurang kencang kayaknya, silahkan. Ada suaranya nggak, Pak? Maaf nih. Ya, silahkan. Suaranya kencang dikit ya. Oh iya. Jadi ya mengenai mata pembelajaran kita soal inovasi pembelajaran desain Ya. PAI. Nah, ini mungkin ya sangat penting untuk kita pelajari karena ya pertama kita sebagai seorang guru PAI juga harus menguasai kelas, juga harus ada target di mana target itu kan ada yang namanya capaian pembelajaran, ya itu kan target kita bagaimana caranya agar bisa tercapai. Nah, yang sekarang terjadi ini kebanyakan kita sebagai guru juga memiliki siswa yang banyak. Kadang-kadang mereka itu ada yang berpikir kritis dan juga mereka itu tidak semuanya dipukul rata sama. Kadang-kadang ada perbedaan pendapat, pemahaman yang beda. Nah, itu bagaimana
peran kita sebagai guru PAI, sebagai inovator dalam menguasai tantangan keberagaman pemahaman agama di kelas. Nah, seperti metode apa yang cocok yang bisa digunakan untuk mengakomodasi perbedaan pandangan dalam materi agama tersebut gitu. Jadi biar tercapai capaian pembelajaran itu apa itu inovasinya yang cocok gitu Pak. Iya, oke. Terima kasih Ustaz Nazik Ridai ya. Ini berarti langsung masuk secara spesifik adalah metodologi pembelajaran gitu ya. Jadi jawabannya adalah mana yang metode apa yang digunakan untuk metode pembelajaran yang berbeda-beda dengan istilahnya itu dengan peserta didik gitu kan ya. Jawabannya adalah multi approach atau berbagai pendekatan yang diramu sesuai dengan kondisi dari peserta didik ya. Kalau dalam teori pembelajaran itu kan dia ada yang sifatnya mungkin auditory gitu kan ya. Kemudian ada juga yang mungkin vision gitu ya, dia melihat gitu ya. Ada yang mungkin dia nggak ngelihat sih. Dia mungkin misalnya gini, ketika guru itu menjelaskan mungkin matanya itu kemana-mana gitu, tapi telinganya itu mendengar gitu. Memang kekuatannya di situ ya, auditory itu. Atau ada juga yang mungkin dia harus melihat gitu, dia nggak bisa tuh kalau hanya dengar saja gitu, itu susah, dia harus melihat gitu, melihat bagaimana. Makanya nanti ada peragaan, ada mungkin guru itu gesturnya itu juga perlu dikembangkan, kemudian juga mungkin menggunakan media-media tertentu, itu yang visual ya. Jadi beda tuh antara yang visual, ada yang auditori. Itu dari sisi mungkin toolnya atau mungkin juga alat yang digunakan. Nah, nanti mungkin beda juga orang yang mungkin dia nggak banyak ngomong gitu. Ada memang gitu ya, yang istilahnya itu dia nggak suka ngomong. Misalnya di sini kan ada banyak nih, adalah kalem-kalem aja lah, nggak banyak ngomong gitu kan. Tapi ada juga nih yang cerewet gitu ya, cerewetnya positif ya. Jadi cerewetnya itu udah banyak nanya gitu ya, ngeyel. Kalau saya lebih senang tuh kalau ada mahasiswa tuh ngeyel gitu ya, ngeyelnya tuh enggak begitu Pak, yang bener begini. Itu saya senang malah daripada tadi nggih sumun dawuh gitu ya. Itu kayaknya bukan di dunia akademik kalau menurut saya gitu ya. Itu jadi dengan berbagai pendekatan, dengan berbagai teori yang dikembangkan dalam pembelajaran yang memang mengakomodir dari keadaan para peserta didik. Makanya nanti seorang guru itu dia nggak bisa tadi yang misalnya ceramah terus gitu. Udah gitu ceramahnya ini lagi duduk di meja gitu, diem gitu ya, apalagi sambil baca buku gitu. Aduh gitu. Udah nggak banget deh ya. Itu zaman old gitu ya, ketinggalan zaman banget gitu ya. Nah, kemudian berarti ada yang memang dia itu suka melihat gesturnya karena memang visual gitu ya. Jadi ketika kita menyebutkan begini, begini gitu ya. Misalnya sampai menyebutkan angka gitu ya, 2,5%, atau mungkin ketika zamannya siapa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sampai kadang perlu pakai role play gitu ya. Nah, itu masing-masing berbeda sehingga guru ketika mengajar itu hendaklah mengadopsi ya, adaptif dengan keadaan dari siswanya. Nanti akan kelihatan. Ada yang kalem, nggak banyak ngomong, ada yang memang pendengarannya itu kuat, ada yang dia mesti visual. Makanya kalau namanya penggunaan PowerPoint misalnya, ya itu kan visual tuh. Nggak semuanya, apalagi visualnya itu dia nggak eye-catching lah ya, gitu ya. Jadi bikin PowerPoint itu, bikin slide-nya itu, aduh, gambarnya gitu-gitu doang, bosan gitu. Makanya anak-anak itu ada animasi, ada misalnya itu ada gambar bergeraknya, mungkin pemandangannya itu bagus, seperti itu. Jadi multi approach ya, berbagai pendekatan didasarkan kepada keadaan peserta didik. Contoh tadi teorinya adalah ada yang visual, ada yang auditori. Oke, itu ya Nazik ya. Nanti boleh dipraktekkan tuh ya. Sebenarnya di berbagai level pendidikan juga bisa dilaksanakan, bisa dipraktekkan. Gitu. Maka nanti ada itu tadi yang disebut dengan teori. Misalnya teori tentang golongan darah misalnya, gitu kan ya. Kemudian teori tentang misalnya dulu itu ada Stephen untuk psikologi dari sisi biologisnya, misalnya dari sisi ini apa sih namanya itu sidik jari misalnya gitu. Tadi golongan darah dan sebagainya itu adalah teori. Bisa jadi mungkin kalau dari Steve ini saya pernah diperiksa itu ya, feeling introvert katanya saya itu kan ya. Jadi kemudian itu hanya 20%, sementara lingkungan nanti akan memengaruhi. Nah, seperti itu ya. Oke, silakan Ustaz Muhammad Sapwan nih, kayaknya nggak sabar nih pengen ngomong nih. Gimana nih sharing-sharing ketika ngajar anak-anaknya seperti apa, kemudian yang ngajar itu seperti apa? Silakan.
Kita masih ada waktu sekitar ya 13 menit. Silakan. Ya, langsung saja. Terima kasih Pak dosen telah memberikan waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja berkenaan dengan inovasi dan desain pembelajaran PAI. Di sini kalau pengalaman saya, Pak dosen, saya itu sebenarnya nggak punya gaya baru. Saya lebih banyaknya itu mengadopsi dari pengalaman saya ketika jadi murid begitu. Sampai sekarang ini pun saya di sini kan juga punya kelas ini. Iya, masih di kelas ini ya. Masih di Mantap. kelas. Terus? Masih di kelas. Lah, memang saat ini saya ngalamin di mana saya itu biasa ngajar anak-anak orang miskin begitu ya. Sekarang ini ngajar di sekolah Elite School of Universe. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya ngalamin sendiri ketika pemagangan mendampingi anak-anak selama 10 hari 24 jam tuh saya mengawasi mereka. Itu betul-betul kita memberikan pembelajaran setiap harinya, dari sholat 5 waktu, dari nanti ada membaca al-matsurot, membaca tasin, hafalan dan lain sebagainya. Ternyata mereka itu agak kesulitan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang memang seharusnya seorang anak itu harus bisa dilakukan. Ya, contoh kecilnya adalah sholat 5 waktu, kemudian sholat rawatib. Nah, pernah suatu ketika pada waktu itu saya memberikan ultimatum kepada anak-anak, anak-anak tidak akan saya kasihkan HP karena memang mereka jauh dari orang tua 10 hari itu mereka meninggalkan orang tua. Saya ultimatum mereka, saya nggak kasihkan HP kalau mereka memang belum tertib ya. Satu tidak tertib, semuanya kena batunya, tidak boleh megang HP. Ternyata satu sisi satu anak ini dia manja sekali Pak. Dia ngadu sama orang tuanya bahwasanya nggak boleh dipegangin HP. Akhirnya saya dilaporin lah sama ibunya itu, sampai mengharuskan saya harus dipanggil HRD di sekolah itu. Ya, terus. Nah, kemudian ternyata dari hal yang saya lakukan tersebut ada dampak baiknya juga. Ternyata setelah itu anak-anak betul-betul mereka disiplin, yang tadinya mau sholat sendiri-sendiri akhirnya pada mau membangunkan teman-temannya. Jadi kalau menurut saya Pak, berdasarkan inovasi maupun desain pembelajaran PA itu sebenarnya tidak harus berdampak sekarang. Karena saya sendiri ketika dulu saya belajar juga rada-rada paham atau enggak, tapi nyatanya sekarang saya alhamdulillah jadi guru, bahkan pernah menjadi kepercayaan ya pernah menjadi kepercayaan guru-guru saya. Dari jumlahnya dulu sekitar ada 100 siswa, di kampung halaman saya pulang mondok dari Bogor, ternyata kepala sekolah saya itu manggil saya yang dulu itu guru saya. Kenapa satu-satunya murid yang dipanggil untuk jadi guru cuma saya, yang lainnya nggak ada kan gitu. Begitu kan. Jadi ternyata ya mungkin keberkahan dari guru itu mesti ada ketika seorang anak itu benar-benar menghargai gurunya. Kalau kita memang harus mengikuti metode yang sekarang ini harus lakukan begini begitu, saya kira memang apa ya Pak dosen? Satu sisi memang rada sulit karena saya tahu di sekolah-sekolah itu gurunya pada gajinya kecil-kecil gitu. Berat mereka itu. Iya. Benar-benar. Untuk meletakkan keikhlasan kita mau ngajar saja itu udah luar biasa. Saya yakin semua guru tuh ikhlas karena mereka tahu kok gajinya kecil, kalau nggak ikhlas juga sia-sia kan begitu. Ya, kecil nggak ikhlas lagi ya. Iya. Saya lihatnya begitu sih Pak dosen. Jadi mungkin inovasi dan desain pembelajaran PAI untuk saat ini ya kita niatnya ngajar saja kan begitu. Ya. Adapun anak ini paham atau tidak, nanti suatu saat mereka pun akan memahami seperti yang saya rasakan saat ini kan begitu. Mungkin aja Pak. Oke, terima kasih Pak Ustadz Muhammad Safwan ya, luar biasa. Kalau di SOU sih kayaknya udah ikhlas banget itu ya. Ada teman SOU juga itu. Kebetulan itu bendaharanya teman baik itu di School of University yang di Parung itu kan ya. Oke, baik. Ini kayaknya kenal nih Ustadz Asep Samsul Arifin, kayaknya kenal deh mukanya. Tapi tadi sebelum nanti saya Asep komentar, saya mau ini dulu jawab dulu. Betul.
Ya pendapat is not problem ya, kuluna rodun mardudun ila sahibu hadal kabar. Artinya ya nggak apa-apa, cuman memang kalau kita melihat lebih luas lagi pembelajaran PA itu kan, apalagi kalau di MTS, di SMP itu, di SD itu kan luas gitu. Sementara anak-anak itu juga berbeda. Ada memang beberapa anak tuh yang ketika dia dikasih punishment langsung dia tobat gitu ya, artinya langsung dia tidak mengulangi lagi. Ada, tapi banyak juga yang nggak merasa nyaman gitu. Terus kebetulan juga tadi ketemu orang tua juga yang baik, tadi orang tuanya yang mungkin yang lebih ini, oh nggak bisa, aturannya nggak seperti itu. Ini kan aturan mungkin dari satu dari guru, bukan dari sekolahan. Nah, yang paling penting itu tadi adalah kontrak, komitmen, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud gitu itu ya. Jadi komitmen dari awal. Oke, kita sekarang belajar HP nggak boleh masuk misalnya. HP nggak boleh dibuka gitu misalnya. Jadi komitmen dari awal. Jadi anak zaman sekarang itu mereka harus diajak dialog dan diajak komitmen. Ya termasuk juga nanti misalnya nilai. Ya kita nilai kalau umpamanya hanya dari nilainya itu hanya mungkin dari kecerdasannya saja, sangat rugi sekali ini Ustaz Asep Samsul Arifin yang soleh gitu ya. Wah, jadi nilainya tetap ada, pakai peci lagi gitu kan ya. Saya pakai peci juga dia, peci. Jadi artinya bisa saja dalam beberapa keadaan itu inovasi itu mungkin tidak menjadi sebuah kebutuhan utama. Tapi di sisi lain kebutuhan menjadi juga kebutuhan utama, di mana pembelajaran itu memang memerlukan adanya inovasi. Ya misalnya nih, kalau zaman dulu misalnya kalau misalnya pakai sosorogan gitu ya, ya itu juga sangat bagus gitu ya. Tapi kemudian ada beberapa orang yang ketika belajar tuh dia harus pakai, misalnya sekarang tuh pakai touchscreen gitu ya. Kemudian dia itu harus bisa menggunakan bukan lagi PowerPoint tapi pakai Prezi gitu ya. Kemudian pakai AI gitu ya. Kemudian untuk belajar pakai Shackle, udah zaman sekarang pakai Touchskill itu udah jadi gitu. Jadi masing-masing memang sesuai dengan waktu dan keadaannya. Gitu ya. Nah, termasuk juga tergantung mengajarnya, misalnya begini, kalau tadi saya suka sejarah gitu ya. Ketika kita mengajarkan tentang hijrah Nabi misalnya. Nah, kalau kita hanya pakai ngomong saja, pasti nggak efektif. Kemudian pakai papan tulis, digambar tulis gitu ya. Oh, kurang juga nih. Pakai PowerPoint, gambar petanya doang dari Mekah ke Madinah. Oh, kurang juga. Tapi kalau pakai animasi, di mana ya ada sosok di situ mungkin yang berjalan hijrah, itu dia akan lebih masuk ya ke dalam dia. Kalau tadi keberkahan guru jelas itu tidak bisa disangkal, pasti itu ya, keberkahan guru, keberkahan ilmu gitu. Tapi yang lain perlu ada dikembangkan, termasuk juga kebutuhan dengan sekarang. Banyak banget ini, ada Ustadz Asad Samsul Arifin dengan Ustadz Omang nih mau komentar kayaknya nih. Saya tambahin lah, boleh lah sampai jam 9 nggak apa-apa. Ya kita layanin, tenang aja. Nanti Ustadz Asad harus nanya ya. Sebenarnya Ya, semuanya itu harus nanya sih, baik, karena Pak. itu adalah Ya. proses pembelajaran learning Ya. experience. Silakan Ustadz Omang. Izin Pak Dokter, Pak Dosen, juga rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat selalu ya, Pak Dosen. Ya, siap. Alhamdulillah. Ini memang di samping agama yang kita yakini, juga PAI penting di masyarakat luas. Betul. Yang pertama tadi ya dari tingkat PAUD bahkan sekarang ya Pak Dokter, pendidikan normal sampai dengan pendidikan non formal, yaitu tadi di majelis taklim dan masjid-masjid. Menarik untuk berinovasi memang kalau untuk realita sekarang, karena memang kalau kita ngikutin kurikulum ya, kalau tidak salah itu hanya 2 jam mata pelajaran ya PAI itu. Ya betul, di negeri ya, di ini ya. Kolaborasikan, kalau kolaborasi itu sama dengan inovasi nggak Pak Dokter? Gini contohnya, misalkan tentang ketuhanan yang Maha Esa, itu kan ada di PPKN. Nah, sedangkan di agama Islam itu kan ketuhanan yang Maha Esa itu kan katakan Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Ya artinya bagaimana mengimplementasikan di sebuah sekolah ya atau pendidikan dikolaborasikan dengan pendidikan lain, karena jadi tidak bosan juga kan si siswa itu. Kadang di PAI itu kan tidak penuh ya, tidak full untuk pendidikannya, hanya 2 jam ya, artinya
sekarang itu pada dasarnya ada sebuah degradasi moral ya, banyak Betul. terjadi kejadian-kejadian pelecehan bahkan sampai SD pun bisa memperkosa kan gitu ya. Iya, Banyak. betul. Itu yang terjadi. Artinya ini kan kita nih sebagai mahasiswa S2 bagaimana bukan hanya terjun di pendidikan formal saja ya, artinya terjun ke masyarakat secara umum baik di tingkat wilayah RT, RW, desa, kecamatan dan seterusnya ya, artinya secara intelektual kan kalau magister ini diakui juga di Indonesia ya, apalagi kita nih sebagai mahasiswanya ya, saya pribadi jadi ngiris gitu kalau mendengar kejadian-kejadian yang bahwa kadang ada simbol guru pesantren lah memperkosa yang di Bandung itu. Terus sekarang ada ya yang saya ngiris lagi ya, kalau lebih luas pendidikan agama ini sekarang sudah apa sih yang lagi viral itu mengenai nasab tuh Pak Dokter. Saya tertarik tuh. Ya, Ya, itu ilmu jadi sejarah itu nasab itu itu harus dipelajari. tapi kalau balik lagi ke inovasi, sebetulnya kebetulan kan saya kalau dulu memang saya seorang guru, tapi sekarang saya mudah-mudahan mulai apa namanya, mulai dipercaya untuk mengurus PKBM, Pak, yang Betul betul. non aktif sekarang akan kita aktifkan karena sudah 2 tahun kemarin ditegur tuh saya ngurus ya, alhamdulillah sekarang awal nih Pak. Berarti PKBM ya, sekarang harus PKBM ya. Mudah-mudahan nanti ilmunya terpakai dengan inovasi, apalagi kan kalau PKBM ini disebutnya tidak apa namanya, disebut formal, non formal ya, formal ya sekarang, soalnya pelaporannya juga sama Pak. Iya betul, resmi. Saya juga pernah jadi guru Resmi, tidak PKBM. bisa langsung loncat. Betul. Nah itu Jalur tertarik langit gitu bahwa kali ya. memang pendidikan agama Islam itu dasar, eh, sebagai dasar juga sebagai arti keseluruhan, karena kan kalau kita lihat ilmu-ilmu dasarnya itu kan dari Islam sebetulnya kalau saya perhatikan ya, artinya saya tertarik dengan inovasi tadi yang dibahas juga sama Pak Dokter juga teman-teman S2, bahwa bagaimana nantinya ke depan nih, apalagi lulusan State Sirojol Pala nih harus STAI sekarang, bukan state lagi. luas kan gitu Pak Dokter ya. Ya artinya mungkin itu saja Pak Dokter, tidak bisa panjang lebar karena tadi saya juga lagi di tempat kerja ini teh baru pulang sampai rumah. Luar biasa sekali, mudah-mudahan berkah lah ya. Concernnya masih kurang gitu Pak Dokter, tapi insya Allah bisa mengikuti dan sedikit nangkep lah gitu Pak Dokter. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih. Jadi artinya pendidikan agama itu terpakai di mana saja, bukan sebagai guru saja ya, artinya bagaimana kita, kalau dulu kan guru itu digugu dan ditiru Pak Dokter. Kalau sekarang kan murid sekarang kan, oh itu ada Pak Guru kadang cuek kayak gitu. Kalau dulu kan waktu saya zaman kecil ada guru, apalagi guru PAI, kita langsung hormat, langsung samperin salaman. Beda dengan kondisi sekarang mungkin ya. Jadi kita sudah ada tergerus lah adab-adabnya mungkin. Mudah-mudahan dengan kita berada di tengah masyarakat berguna buat masyarakat itu juga gitu Pak Dokter, apalagi buat diri dan keluarga terutama. Iya, betul. Pak Omang setuju ya. Nah, tadi sebenarnya istilahnya itu bukan kolaborasi, tapi lebih tepatnya adalah integrasi. Oh, integrasi ya. Integrasi kurikulum ya, di mana dulu sempat hampir ada ide gagasan itu tadi ketika pembelajaran PAI atau agama itu tidak ada di sekolahan. Kenapa? Karena diintegrasikan dengan semua mata pelajaran. Ketika belajar bahasa Inggris, ya di situ ada agamanya, belajar matematika, di situ ada agamanya, belajar biologi, di situ ada agamanya. Cuman permasalahannya kan SDM yang mengajar. Apakah guru biologi, guru sosiologi, guru antropologi, guru matematika, guru biologi itu mereka juga memahami? Bisa ini kan dengan saya pernah
ikut training dulu tuh workshop itu tentang Islamisasi sains itu, jadi memasukkan, mengintegrasikan, menginsersing dari nilai-nilai agama itu ke dalam pembelajaran dalam mata pelajaran ya. Tapi kalau menurut saya Indonesia ini masih belum bisa tuh, belum secara keseluruhan untuk seperti itu. Jadi jelas pendidikan agama Islam atau mata pelajaran agama itu masih sangat penting ya di berbagai lembaga pendidikan. Nah, termasuk PKBM. Jadi nanti Pak Ustadz Omang ini nanti untuk UTS dengan UASnya itu tadi pembelajaran atau desain pembelajaran agama Islam PAI di PKBM. Boleh PKBM yang satu, nanti mungkin kalau mau tambah lagi juga boleh juga. Karena saya juga ngajar dari 2008 ya sampai 2012 itu ngajar PKBM di belakang terminal Berenang Siang situ tuh. Oh, sekarang Kota Bogor ya, Iya Pak Dosen? betul. Itu jadi tahu persis keadaan PKBM lah gitu ininya gitu ya. Nah itu jadi ini karena memang itu bagian dari riset juga. Jadi udah ujungnya itu aja. Jadi bagaimana? Nah tadi kan ini ya mendeskripsikan desain pembelajaran PAI di PKBM, ya kan udah tuh itu udah S1 tuh selesai bisa dan valid dan betul. Nah setelah Ya. itu ada yang kurang nggak sih identifikasinya? Ada yang ini nggak sih apa namanya betul-betul berhasil nggak sih pembelajarannya? Nah, nanti bisa pakai feedback dan sebagainya. Nah, kalau kurang berarti perlu adanya inovasi. Kalau saya rasa, apalagi tadi jamnya itu hanya 2 jam itu sangat kurang sekali materi yang dipelajari itu apa gitu kan ya. Iya, Nah, kalau itu kalau ya. AI itu Jadi, kan 2 jam atau 3 jam ya. Kalau dulu hmm. kalau saya sempat jadi guru juga Pak di Yayasan Putra Dharma Muslim di daerah Citerep dulu sebelum Mhm. saya di pemerintah Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Mhm. eh, ngajar mata pelajaran PKN sih Pak. Gitu ya, iya, iya, iya. Kan PKN harus pakai Islam Di juga ini aja. iya di MTS, di SMK ada sempat jadi waka kurikulum lah dulu. Iya, benar-benar. Buatnya Pengalaman lah belajar. berarti lumayan. Iya, makanya sekarang agak sedikit jadi agak jauh nih ya dari pendidikan ke pemerintahan itu. Oh, ya nggak apa-apa. Itu kan Cuma bagian dari agama juga itu. ya Ya, intinya sih semuanya masih bisa intinya nyambung. sih ya ke Tapi kalau masyarakat itu luas ya betul. jadi orang Pak Ustadz Bialo kalau tadi ya. Jadi orang pintar salah satu indikasinya itu adalah dia mampu mengorelasikan, menghubungkan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lainnya. Jadi disitulah nanti muncul tadi teori ya apa sarang laba-labanya ilmu Ya, pengetahuan. Jadi berarti ketika kita nanti mohon dibantu juga Pak petunjuknya karena saya baru dipercaya jadi kepala PKBM nih. ya, insya Allah nanti Jadi dibantu dengan doa lah. serangkap. Ya, tapi enggak. Ya nanti kita punya koordinasi, apa namanya ngobrol dan sebagainya diskusi. Oke, Ya. terima kasih Ustadz Omang nih. Masih ada lagi nggak nih? Masih ada waktu 5 menit. Mungkin nanti ditutup dengan doa nih Ustadz Asep Samsul Arifin kayak. Tapi mau komentar juga boleh lah kalau nggak doa. Ada komentar nggak nih tentang pembelajaran mungkin pengalaman di pesantren? Ya mungkin pesantren dulu kan ngalamin dengan pesantren sekarang atau mungkin di SMP atau di MTS-nya. Kayak gimana sih sebenarnya? Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustadz yang di Assalamualaikum. Mustafa Bia kan ya? Iya, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak Dokter telat masuk karena memang tadi jadwal ini sama seperti Pak Umang. Mungkin Pak Umang pulang dari kerja, saya habis ngajar gitu. Iya, nggak apa-apa. Nanti besok-besok ke jam 8 sih, insya Allah. Nah, setelah masuk Zoom ini tadi Pak Muhammad siapa tadi Pak Muhammad Sapuan kemudian Pak Omang menceritakan kok sama seperti yang barusan dialami gitu. Kiranya bahwasanya ketika mengajar itu tadi seperti tanggapan dari Pak Dokter itu adalah apa tidak boleh seperti dulu hanya ceramah saja kemudian duduk di tempat tanpa ada eh, gerak tubuh kita untuk memberikan kesan ketidakbosanan pada pandangan mereka yaitu dari visual seperti itu. Dan ternyata ketika memang diterapkan inovasi kemudian feedback ke anak-anaknya itu walaupun belajar lama mereka tidak merasa
bosan gitu, tidak merasa bosan. Dan tentunya eh, di dalam pembelajaran itu yang saya terapkan itu sementara ini dari beberapa yang sudah dipelajari itu, beberapa inovasi untuk memberikan motivasi terhadap mereka itu adalah di samping memberikan punishment atas seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Muhammad Sapuan itu, bagi yang tidak sholat, Tertib. kemudian di apa tadi Pak, tidak dikasih HP Ya, gitu. betul. Tapi kita harus juga memberikan reward bagi mereka yang lebih rajin, lebih ini, dan itu yang paling utama saya berikan kepada mereka itu adalah ketika pembelajaran itu berjalan dan bentuk penutupannya adalah memberikan reward bagi yang bisa menyimpulkan, bagi yang bisa menjawab apa tadi yang telah disampaikan. Nah, kita kasih rewardnya. Kalau yang sudah berjalan sih kadang saya kasih bentuk jajanan dan sebagainya. Dan feedbacknya alhamdulillah luar biasa, membuat mereka antusias gitu untuk bisa menjawab atau memberikan jawaban dari apa yang disampaikan itu. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman dan seperti apa yang tadi disampaikan oleh para dosen, kemudian para ustadz yang lain yang telah menyampaikan, dan alhamdulillah semuanya itu sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh saya pribadi dan dialami, dan insya Allah semoga saja motivasi, inovasi, kemudian desain pembelajaran yang akan kita pelajari ini bisa kita laksanakan, bukan hanya sekedar menjadi teori, tapi bisa menjadi sesuatu hal ilmu yang bisa menjadikan bahan ajar kita ke anak-anak, agar anak-anak kita semua bisa memahami apa yang kita sampaikan dan bisa melaksanakan apa yang kita sampaikan, bukan hanya sekadar menjadi teori di dalam pikiran, tapi bisa menjadi suatu pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya tadi ada dibahas juga tentang cara mengajar ya, orang dulu dengan sekarang itu tentunya berbeda ya. Dulu saya diajarkan ketika tidak mau ngaji ceprot gitu kan, dengan begitulah baru sadarnya sekarang tujuan ceprotan itu adalah untuk mendidik. Tapi saya saksikan langsung untuk di zaman sekarang penggunaan metode mengajar seperti itu kurang efektif. Seperti tadi yang kisah Pak Muhammad Sapuan dilaporkan ke orang tua gitu kan. Ini itu kurang efektif. Nah, kita sebagai para guru, para pendidik, memang bukan hanya mereka yang belajar, tapi kita juga harus belajar bagaimana mengelola karakter anak, mengelola cara mengajar, mengelola suatu kelas supaya mengasyikkan, mudah dipahami, dan tidak membosankan. Mungkin itu saja yang mungkin saya tambahan atau ini. Ya, Terima kasih. Luar biasa ya. Nah, nanti Iya. untuk UTS itu nanti tinggal dituliskan Ustaz Asep ya dari sekarang ini ya. Cara mengajar, termasuk nanti kita kan ada teorinya itu desain pembelajaran itu ruang lingkupnya apa saja ya, kemudian nanti bagian-bagian tentu nanti tinggal dituliskan gitu ya. Saya juga sempat curhat juga, saya juga jadi curhat juga nih. Saya juga waktu ngajar di MI itu pernah, saya kan jewer anak gitu ya. Jadi kan waktu itu kan ya laki-laki dan perempuan ya campur gitu kan, kemudian yang perempuannya kan pakai jilbab, itu dia tuh nakal banget gitu, jadi jilbab itu ditarikin gitu kan, dilepas gitu sama anak laki-laki, ya saya jewer gitu kan ya. Masa saya dikirim surat gitu sama ibunya itu, saya nggak pernah jewer anak katanya. Jadi saya ingat kayak surat itu saya simpen dulu itu. Terus saya bilang, ya mungkin itu lahirnya inovasi mengajar tuh, mungkin salah satu historinya dari situ Pak dosen. ya, betul, Karena ada pelaporan Ya, dari betul, orang tua betul. murid atau wali terkait dengan kekerasan. Makanya kan sekarang ada tim pencegah kekerasan tingkat sekolah, kan satuan pendidikan Pak wajib punya kan itu. Iya betul. Sebenarnya itu nanti dibahas juga, dulu sempat kita diskusi panjang ya tentang apa namanya, tentang kekerasan ya, artinya itu apakah melanggar hak anak gitu ya. Kan kalau di riwayat itu kan jelas muru auladakum bisolati bisabain fadribuhum fil asyar gitu kan ya. Pukul gitu ya. Tapi definisi pukulnya juga memang yang nggak
jelas lah, masa mukul kita nyakiti kan nggak mungkin gitu ya. Tapi ada juga sih beberapa interpretasi mukul itu bukan mukul fisik tapi mukul hatinya gitu. Jadi hatinya aja yang dipukul, dikasih nasihat gitu. Padahal nanti kalau tanya Ustaz Asep, fadribuhum itu doroba gitu kan, ya kan itu udah jelas tuh. Gitu ya, Darul Hasan gitu. Nah, tapi terkait dengan itu baru ya sebagian kecil memang, dan ya tadi itu salah satu perubahan yang terjadi di masyarakat di mana seolah-olah tuh ketika kita menjewer itu udah nggak boleh gitu, apalagi sampai mukul gitu ya. Dulu saya ingat sekali ya, kebetulan saya juga 20 tahun juga di pesantren gitu ya. Pokoknya tuh kalau anak-anak itu terlambat masuk ke masjid, itu di depan istilahnya algojo itu udah siap pakai balok gitu, minimal tuh bambu itu, pokoknya dipukul betisnya sih biasanya itu, kalau nggak betisnya telapak kakinya itu. Jadi kalau terlambat tuh pokoknya udah komat, udah pokoknya langsung dipukul gitu kan. Itu kalau sekarang kayaknya dilaporkan tuh ke ini kayaknya tuh pelindungan anak, komisi pelindungan anak kayak gitu. Tapi kan itu pesantren, maksudnya tuh ya untuk melatih untuk kedisiplinan, walaupun sekarang udah nggak ada sih, itu pesantren sekarang juga udah nggak ada juga, nggak kekerasan, nggak seperti itu gitu ya. Tapi ya itu salah satu dari perubahan kenapa inovasi itu penting. Tapi sebenarnya itu baru bagian kecilnya. Inti utamanya dari inovasi dan desain pembelajaran itu sebenarnya adalah agar pembelajaran itu memang efektif, efisien, mengena, dan memang sesuai dengan harapan gitu ya. Jadi tidak selamanya juga, tadi kalau saya ya lebih adil ya, adil dalam artian itu ya bukan kekerasan, hukuman fisik ya terkadang perlu juga, anak kita juga kadang kan suka kita jewer juga gitu kan ya. Gitu. Tapi kemudian nggak ada fisik tetap ada gitu ya. Kemudian juga nanti dari sisi pembelajarannya mungkin tadi memang menyenangkan juga nggak menyenangkan yang ini banget gitu. Saya juga bingung nih apa namanya pembelajaran, misalnya nih yang ngajar di TK pasti tahu nih, yang suka ngelihat orang belajar di TK kayaknya beda banget kali ya TK dulu dengan TK sekarang gitu ya, atau SD juga gitu ya. Kalau jadi kan lingkungan pendidikan jadi kita kelihatan TK, TK sekarang begini ya gitu ya. MTS juga begini ya gitu ya. Aliyah juga sama begini gitu ya. Itu ya kalau kita ya memang ya sebuah perubahan gitu kan, sebuah perubahan yang mau tidak mau kita harus mengikuti selama itu memang membawa kebaikan. Nah, itu ya. Jadi saya Asep Sosari, terima kasih banyak. Jadi nanti nah, tujuan pembelajaran kita itu tadi 3, saya ulang lagi. Jadi belajar di mata kuliah inovasi dan desain pembelajaran itu ada 3. Ya, yang pertama adalah memahami teori tentang pembelajaran dan inovasi pembelajaran. Ya, jadi tadi kalau saya bilang 2 ya bisa 3 gitu. Yang pertama adalah memahami teori pembelajaran dan inovasi desain pembelajaran. Yang kedua, ini yang paling penting justru. Jadi kita sebenarnya bukan hanya belajar dari saya, justru nanti kita belajar dari masyarakat. Ini yang kedua. Yang kedua yaitu kita memahami, mengetahui implementasi praktek pelaksanaan pembelajaran atau desain pembelajaran PAI yang ada di pesantren, di madrasah, di madrasah diniyah, di SMA, di SMU, di aliyah, di SD masing-masing. Nanti kita yang gampang, misalnya tadi Ustaz Asep misalnya di mana ya, di Mustafa Fiyat, ya udah di sana aja gitu ya. Di sana aja kayak gimana sih guru-guru ngajar itu bisa di sana, nanti sharing, boleh presentasi ya. Nanti Ustaz Sapuan tadi di SOU, Pak Ustaz Omang itu nanti di PKBM, ya cerita di PKBM itu pembelajaran itu apa sih, kurikulumnya seperti apa, metode pembelajaran seperti apa, media yang itu kan seperti apa, kekurangannya, kelebihannya apa, kurangnya apa. Nanti Ustaz Biolo juga sama di MI ya. Kemudian tadi yang lainnya tadi Bu Siti Rahmat itu di Majelis Taklim gitu. Jadi kita belajar itu ya agar lebih membumi, jadi kita tahu nggak cuma teori doang tapi prakteknya. Setelah itu, yang ketiga terakhir adalah ya belajar menyusun inovasi ya dari desain pembelajaran yang ada. Nah, itu ya. Oke, last terakhir. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya atau mungkin terkait dengan tadi pembelajaran, saya rasa sudah cukup jelas, sudah ada di Google Classroom. Ya, ini juga saya record juga, nanti ada di YouTube saya juga. Nanti boleh dilihat lagi untuk untuk pembelajarannya 3 itu. Jadi kita belajar itu agar tahu dan juga memberikan solusinya.
ya memberikan solusinya. Tadi masing-masing yang dekat saja, yang dekat, nah, mungkin di pesantren, di PKBM, di SMA, di majelis taklim, di masjid, ya, di madrasah diniyah sampai ke di TK gitu ya, silahkan. Ya, nah, nanti boleh dipresentasikan. Ya, dipresentasikan nanti mungkin kalau dari saya nanti saya akan mengeksplor untuk teori-teori terkait dengan teori inovasi, teori pembelajaran, desain pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, ya, termasuk juga mungkin konten yang menjadi penelitian saya itu ada di konten ataupun materi di PKBM itu pakai buku apa sih? Isinya di dalamnya itu memenuhi syarat nggak untuk memang pelajaran agama. Nah, seperti itu. Ya, ini dia ada unsur kritisnya. Unsur kita kalau di pesantren sudah jelas, gitu kan ya, sudah jelas. Baik, terakhir udah lewat lebih 8 nih ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Nanti absensi saya share di grup lagi, insya Allah. Kalau ini, kalaupun yang sudah masuk ke grup classroom juga. Intinya belajar saya itu tenang saja, santai aja lah. Kalau nilai Ustaz Asep juga udah nilainya udah A aja nih gitu ya. Satu bang apa lagi gitu, sesuatu gitu, jadi nggak usah mikirin lah, kalau nilai itu nggak usah dipikirkan ya, termasuk kita lagi pikirin tadi verifikasi judul sama proposal aja. Oh, udah proposal tesisnya mudah-mudahan cepat selesai, jadi minimal bisa langsung praktek, karena kalau dengerin aja dengerin dong sebentar juga udah lupa lagi ya. Maka nanti turun ke lapangan, meneliti untuk pembelajaran PAI-nya. Mungkin kalau tadi Ustaz Safwan itu mungkin di SOU itu pelajaran agama berapa ini Pak Safwan? Seminggu sekali, Pak. Seminggu sekali berapa jam? Itu cuma 1 jam. Selain itu ada nggak agama yang lainnya? Agama lain, maksudnya pembelajaran agama yang deket-deket itu? Oh, semuanya muslim, Pak, di sana. Hah? Nggak ada yang muslim, nggak ada. Semuanya muslim semua. Tidak ada pembelajaran non-Islam, nggak ada. Iya, nggak ada ya. Nanti bisa lah di SOU aja lah itu. Jadi maksudnya tuh materinya sama metodologi pembelajarannya aja. Gitu. Sip ya. Oke. Nanti intinya kan waktu kita panjang, kita kurang lebih 14 pertemuan plus UAS UTS dengan UAS ya. Jadi cukup banyak waktu kita, mungkin nanti bisa jam 8 sampai jam 10 ya. Kalau nanti antarodin sih bisa diskon lah ya, kayak sekarang ini. Ya, ada diskonnya, boleh lah, nanti minta izin ke Pak Ketua ini. Jadi minta halalnya nih Pak Ketua nih. Ya, Pak Ketua mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan pembelajarannya? Ya. Lanjut. Yang penting semangat semuanya ya. Ya, harus semangat. Tinggal 1 semester lagi. Jangan sampai kelewat ini. Ya, lanjut. Iya betul, tinggal 1 semester, Oktober, November, Desember, 3 bulan malah dihitungnya, itu nggak kerasa ya. Tapi ya kita adalah insan pembelajar, jadi tidak dibatasi oleh waktu. Nanti tesis juga sebenarnya itu belajar. Jadi tesis itu sebenarnya melatih mahasiswa untuk bisa berpikir kritis, dinamis, efisien, hemat baterai, serbaguna, tahan lama gitu ya. Baterai ABC. Nggak logis, sistematis, empiris gitu. Jadi ada masalahnya apa, pakai metode apa, cara solusinya, kesimpulannya itu seperti apa, udah itu tesis. Jadi tesis itu bukan sesuatu yang memberatkan, tapi justru melatih kita. Ya, oke, jazakumullahu khairan ala itimamikum, hatur nuhun dan kesadayana. Terima kasih sudah sampai 9:10 nih ya. Jadi kurangnya agak dikit lah ya gitu ya. Insya Allah besok-besok kita akan on time ya, before time dan tepat waktu. Kalaupun kurang waktunya nanti kita minta halalnya, kemudian juga nanti kita bisa buat program-program yang tadi bisa kunjungan dan lain sebagainya, nanti lebih detail lagi ya. Baik, terima kasih untuk semua sekali lagi. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima semuanya. Lanjut, Pak Ustaz Alis tadi baru kelihatan ini ya.